Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu bertatap muka lewat media pembelajaran ini. Di masa pandemi COVID-19 kita melakukan pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan ini bisa menggantikan upaya tatap muka dengan anak-anak semuanya. Oke, anak-anakku siswa baru SMP Negeri 1 Kalibagor kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F dan 7G yang Ibu banggakan. Pertama, perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Ibu Harti Suslina, mengajar mata pelajaran IPA. Mudah-mudahan kita bisa berkenalan lebih lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membawakan materi pengenalan lingkungan sekolah dengan judul Tata Krama. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, tata krama ini materinya sangat bagus untuk kita terapkan nantinya. Setelah kita tahu teorinya, kita terapkan, sangat bagus sehingga nanti anak-anakku bisa pandai dalam beradaptasi dengan semua lingkungan. Ini akan membawa anak-anak mencapai kesuksesan insya Allah. Baiklah, apa itu yang dimaksud tata krama? Tata krama adalah kebiasaan yang disepakati sebagai upaya menghormati orang lain dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama terdiri dari kata tata yang berarti adat atau aturan atau norma. Krama berarti taklum, takjim, sangat hormat. Jadi tata krama adalah norma, aturan, atau adat mengenai cara menghormati terhadap sesama warga. Dan tata krama ini lazim disebut sopan santun atau etika. Apa itu hakikat tata krama? Tata krama itu merupakan penuntun hidup bermasyarakat demi terciptanya kehidupan atau pergaulan yang rukun dan harmonis. Setiap warga dituntut untuk mentaati dan mengamalkan. Beberapa ruang lingkup tata krama, pertama adalah terhadap sesama teman, kedua dengan guru, ketiga dengan lingkungan keluarga, keempat dengan cara kita berpakaian, cara berbicara, cara makan, dan cara berjalan. Bagaimana tata krama sesama teman? Ada beberapa hal, ini 7. Pertama, bantulah teman yang minta pertolongan. Yang kedua, hargai pendapat teman. 3, hindarilah penggunaan kata-kata buruk. 4, ucapkanlah terima kasih yang tulus. 5, jauhilah kebiasaan bergunjing. 6, jangan mendam rasa kecewa berlama-lama. 7, hindarkan sikap mau menang sendiri. Kemudian bagaimana tata krama pergaulan siswa dengan guru? Yang pertama, tunjukkanlah sikap hormat dan gunakanlah bahasa yang halus dan sopan. Yang kedua, biasakan memberi salam terlebih dahulu, bila mungkin bersalaman dengan guru. Untuk masa pandemi ini kita tidak bersalaman, tapi bersalaman dari jarak jauh dengan mungkin memasang tangan di depan dada dengan mengangguk dan tersenyum. Untuk yang ketiga, jika pembelajaran sedang berlangsung, curahkan seluruh perhatian kepada guru. Yang keempat, kerjakanlah setiap tugas dari guru dengan sebaik-baiknya. Ini ada gambar sopan santun dalam berperilaku ketika siswa datang, Bapak Ibu guru menyambut, siswa bersaliman. Kemudian ini menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang dengan baik.
Yang selanjutnya adalah tata krama di lingkungan keluarga, yaitu kalian dengan bapak ibu, mbah, atau kakak adik. Bagaimana caranya? Satu, mentaati nasihat baik dari orang tua. Yang kedua, berpamitan bila pergi ke sekolah atau ke tempat lain. Yang ketiga, bersikap dan berbahasa lembut kepada orang tua. Keempat, rajin belajar dan suka membantu orang tua di rumah. Yang kelima, tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan orang tua. Selanjutnya, tata krama berbicara. Yang pertama, suara hendaknya sekedar cukup terdengar oleh lawan bicara. Tidak usah berteriak-teriak. Yang kedua, mulut tidak terlalu dekat pada muka lawan bicara. Yang ketiga, berbicara tenang, tidak tergesa-gesa. 4, waktu tertawa, mulut tidak dibuka terlalu lebar. Dan kelima, janganlah berbicara atau ketawa jika mulut penuh berisi makanan. Nanti makanan bisa keluar. Tata krama makan. Bagaimana makan yang sesuai tata krama? 1, awalilah dengan berdoa. 2, jangan menumpuk makanan di piring terlalu banyak. 3, tidak mengisi mulut terlalu padat. 4, tidak berbicara waktu mulut masih penuh makanan. 5, kunyahlah makanan sedemikian rupa sehingga tidak terdengar bunyi yang tidak enak. Selanjutnya, bagaimana ketika tata krama berjalan? 1, berjalan secara wajar, langkah tidak dibuat-buat. 2, usahakanlah agar tumit sepatu yang keras tidak terlalu keras memukul jalan atau lantai. 3, jika berjalan di depan atau di dekat atau melewati orang-orang yang sedang duduk atau berdiri, hendaknya tidak terlalu dekat. Sebaiknya katakan permisi sambil sedikit mengangguk dan membungkuk pada saat melewati mereka. Demikianlah untuk materi tata krama ini, dan supaya kalian bisa lebih jelas, ulang-ulanglah pemutaran video ini. Oke, semoga sukses kalian ya anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kelas 7A sampai 7G. Sekian dari Bu Guru, bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.